Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Maka visi misi itu kata Imam Jalalain, al-amru wan nahyu. Bagaimana kita bisa menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, itu saja ya Pak. Aman udip ya Pak, aman udip. Sampai mati aman udip. Dan kemudian di alam barzah aman udip kena ya Pak. Dibangkitkan di padang mahsyar aman udip kena ya Pak. Itu saja kita jaga. Baik mendawam pakai tapi waktu berjalan terus. Nyudah mau pakai lagi. Motor ejak lagi Pak. Nyudah mau pakai motor tinggal Pak. Motor kejak Pak. Nyan Pak. Kita udah tuh pakai Pak. Gak oleh ho kejak Pak. Nyan Pak. Jadi manfaatkan waktu ini. Waktu kan terbatas. Hana mungkin tebir ini akan meninggal dunia katanya Pak. Kita tidak tahu Pak. Waktu itu terbatas. Maka manfaatkan. Maka Allah menceritakan ini dalam bentuk apa? Ilmun yakunu di sini Pak. Karena Al-Quran itu sifatnya ilmun kana, cerita masa lalu yang enggak perlu ragu kita. Kemudian cerita masa sekarang, kemudian cerita masa depan. Makanya nanti kalau orang yang anti ke Quran, berkalian Allah Quran kan ketinggalan lama ni, cerita masa lalu sampai lego. Hanya ketupu yang cerita masa depan ala Al-Quran ni Pak. Karena hantang baca Quran. Tak pernah tahu dia ini Al-Quran ini mengarahkan dia Pak. Kamu mau begini diarahkan, kamu begini diarahkan Pak. Makanya orang itu ketika dia hebat pada masanya saja. Ulun hebat pada masanya hebat. Fir'aun itu hebat pada masanya dia hebat Pak. Karun itu hebat pada masa dia. Mungkin kalau Karun hidup pada masa sekarang, hana kaya aja Pak, hana kaya aja Pak. Ya, kenapa? Ada yang lebih kaya dari dia lagi Pak. Makanya masing-masing hidup pada masanya sendiri. Ulun hebat pada masa kedanya. Motor lun lagak pada masa kedanya. Ketika sudah 100 tahun kemudian, motor katanya ikeli orang lain Pak. Motor jamun Pak. Padahal kita belikan baru. Rumah begitu juga. Rumah kita hebat pada masa kita. Setelah nanti 100 tahun, 200 tahun kemudian, orang lain melihat rumah kita, rumah jamun ni kemegah Pak. Ya, nih Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Oh ya, masih ada waktu. La ya'kuluhu illal khati'un. Ya, coba dibaca Pak. Tidak ada yang memakannya kecuali para pendusta. Ya, tidak ada yang memakannya kecuali para pendosa. Kalau di dalam tafsir Jalalain beliau mengatakan khati'un itu siapa? Al-kafirun. Orang-orang kafir. Imam Al-Qurtubi mengatakan al-kafirun. Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan al-kafirun, al-mukhti'un, orang-orang berbuat salah. Kemudian siapa itu kafirun? Kita jangan terbayang kafirun, ya semayang kafirun. Kafirun itu kan ada berapa macam? Ada 7 memang. Ada kufur i'tiqad. Orang dikatakan kafir karena apa? I'tiqad dia Pak, yang bermasalah. Maka dikatakan kufur. 1. Yang kedua kufur ihsan. Kenapa bermasalah dia? Dia salat tapi tidak yakin dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mayang Pak. Tapi hanya yakin. Alah tak kaleng-kaleng kok sembahyang, kakak tak sembahyang le juga dia. Tak kaleng kok bayi takut tak bayi le juga dia. Ini kufur ihsan namanya dia Pak. Dia tidak yakin kalau apa yang dilakukan diperhatikan oleh Allah. Anda yakin ni Pak? Ya ni Pak. Kibang kau ibadah aja Pak. Ini kufur ihsan namanya Pak. Artinya ibadahnya sia-sia saja. Maka ada orang ibadah seperti ini temecu laju, Pak. Temecu laju kan Pak. Mati laju, temayang laju. Maka enggak perlu heran, orang ini tergolong kufur ihsan ya Pak. Hatinya enggak yakin pada Allah. Yang pergi ke temayang, benar pahala ya Pak. Kakak kata temayang laju baik nama orang ngenggop ya Pak. Kemudian ada kufur nikmat. Ini kufur nikmat ini. Seorang ketika dia tidak memiliki sesuatu dia minta kepada Allah. Ketika diberikan sesuatu oleh Allah dia lupa pemberi nikmat itu siapa? Yang kufur nikmat. Itu masuk juga kemari Pak. Ilal khati'un. Kemudian ada kufur ingkar. Kufur ingkar ini apa? Memang sama sekali tidak mengenal Allah dia Pak. Dapakat semayang, kepu semayang. Ya ada puasa, puasanya, kepu puasa. Kepu kesal ada puasa, rugo ada puasa, tahan lapar dan haus. Untuk apa? Menyengsarakan diri saja. Itu petepui Pak. Ini nama kufur ingkar. Ada nama lagi kufur juhud. Juhud ini apa? Dia ibadah terus Pak. Tapi pada akhirnya dia ingkar kepada Allah, nak mau mendengar perintah Allah. Mana contohnya? Itulah iblis Pak. Iblis itu termasuk kufur juhud ya Pak. Kemudian ada kufur inat. Inat itu apa? Dia tahu salat wajib tapi hanya semayang. Ya Pak. Tapi menyota pegang kafe bengeh Pak. Itu pun menyohana puasa Ramadan gak azab oleh Allah Pak. Karena itu berhubungan dengan Allah Subhanahu. Tahu dia Pak. Dia tahu mencuri itu begini. Dia tahu semuanya tapi dia lakukan juga. Ini namanya kufur inat.
Dalam bahasa katanya kleoprip ya, Mbak, kleoprip. Kai depu hai dengar, Mbak, hai dengar, Mbak. Ya, dia tahu tapi tidak mau tahu. Yang terakhir yang paling parah kufur nifak. Kufur nifak ini apa? Kufurnya orang munafik. Dia salat bersama Rasulullah, salah satunya Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi hatinya tidak yakin kepada Allah. Tembayang lagi. Ya, dia dekat terus dengan Rasulullah. Tetapi apa? Dia bukan golongan orang beriman dan bukan golongan orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi la haula'i wa la haula'i. Dia itu apa? Khusus. Maka neraka mereka neraka khusus juga, Pak. Neraka apa itu? Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Pada neraka paling bawah. Neraka paling bawah itu apa? Jahannam, ladza, sa'ir, sakar, jahim, hutama, hawiyah. Neraka khusus dia, hawiyah. Yang selalu salat bersama Rasulullah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia selalu berperang bersama Rasulullah, tapi sifat munafiknya yang membuat dia itu di bawah ini, neraka paling bawah. Sudah, itu makna khati'un. Jadi khati'un itu kafirun. Siapa itu kafirun? Itulah yang 7 tadi, Pak. Jadi baik dah pegang, orang kafir berarti, orang hana tunyi, orang kafir, hana tembayang. Bukan tidak salat saja, ya, Pak. Yang khati'un itu itulah yang 7 tadi, Pak. Sudah minta kepada Allah tapi tidak pandai berterima kasih. Menzakir dari bayu, Pak. Hana bayu zakir ya. Tidak bersedekah, Pak. Berterima kasih pada Allah. Kagejo ilmu oleh Allah, tidak pernah dia membantu orang lain. Sudah diberikan kekuatan dan lain sebagainya, tidak pernah membantu orang lain, Pak. Ya. Ini kufur nikmat namanya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sama juga orang kufur nikmat begini. Jadi tatkala dia tanamannya, ya, tanamannya apapun itu, padi dan lain sebagainya, ketika tidak turun hujan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, nepetran hujan, kepetran hujan ya Allah. Tanamannya subur, Pak. Palanya subur, nilamnya subur, mandum subur, Pak. Apa kata dia? Nyanya kan gara-gara pupuk yang lumbuhnya, nya kamu lagi, Pak. Ini kan gara-gara pengairan, hana ki penganyo gara-gara kepeter rahmat ya Allah, hana le, Pak. Tapi ketika tidak ada apa-apa, ibu doa ya Allah, nak tolong ya Allah, nak tolong ya Allah. Habis ketolong ke pekah lain lah, Pak. Ini kan pupuk saya buat ini, kan makan seperti ini. Ini gara-gara saya jaga ini. Ini orang kufur nikmat juga ini, Pak. Ini kalau di dalam Al-Quran digambarkan begini. Ketika kalian berada dalam sebuah kapal besar, kata Allah, kemudian kapal itu saya goncangkan, kata Allah, dan kemungkinan akan tenggelam kapal itu. Semua yang ada dalam kapal itu keluar. Yang buat maksiat, yang beriman, yang munafik, yang kafir, apapun ininya, yang musyrik, semua keluar, Pak. Berdoa semuanya, Pak. Mandui berdoa. La in anjaitana min hadhihi. Kalau engkau selamatkan kami ya Allah, kami akan menjadi orang yang bersyukur, beriman dan lain sebagainya. Falamma najahum, ketika aku selamatkan mereka, kata Allah, nasiya, mereka lupa kalau sudah pernah berdoa kepadaku. Ya nih, Pak. Nyo kapai ketika kapai pesawat nih, Pak. Mu mitul, Pak. La ilaha illallah. Mandu la ilaha illallah, Pak. Nya yang mama api nama alif la ilaha illallah. Lu golong tembayang nih, Pak. Yang golong tembayang mati ki, Pak. Ya Allah, baik mati le ya Allah. Lu tembayang di bandara ya Allah, Pak. Waktu sampai ke bandara, hane temayang. Kali temayang. Allah hentuk mentong temayang hana pulai, hentuk mentong. Jadi artinya apa? Ketika itu dia teringat ketika musibah hal-hal negatif, dia teringat pada Allah. Tapi ketika diberikan sesuatu oleh Allah, dia lupa kalau dia pernah berdoa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ya, satu-satu dulu, 38 dulu. Ya, coba Pak Indah. Maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat. Di dalam kajian Al-Qasam fil Quran, ada kitab namanya Sumpah di dalam Al-Quran. Ada kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Di situ disebutkan kalau kita menjumpai sumpah dalam Al-Quran, itu maknanya apa? Maknanya ada pesan setelah sumpah itu, Pak. Allah ingin berpesan sesuatu, tapi manusia tidak yakin. Karena tidak yakin, maka Allah bersumpah. Ada yang sumpah 2 kali, ada yang 3 kali, ada 4 kali, bahkan banyak sumpahnya, Pak. Untuk apa? Ya, supaya menguatkan isi pesan yang akan Allah sampaikan. Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Berapa kali sudah? Wattini wazaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. 4 kali, Pak. Allah bersumpah 4 ini untuk apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalian betul, kalian kata Allah. Siapapun kalian, kafir kalian, Yahudi kalian, saya ciptakan sebaik-baik bentuk, kata Allah. Tidak saya beda-bedakan. Nyauru mukmin jantung benar 2 boh. Hana tetap sabar, Pak.
Nyo orang kafe karena kafe jantung setengah mentang daju, hana gejo setengah sama cik yang banyak. Nyo orang kafe mata terpegat sebelah mentang lah mata baik dua belah hamba. Hana tetap dua nyon ba. Kenapa? Karena mereka makhluk Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insan. Insan itu mencakup semuanya apa? Apakah orang baik tidak baik masuk ke insan semuanya apa? Bahkan sebagian mengatakan insan itu apa? Itu hal-hal negatif. Itu manusia yang syirik kepadaku kata Allah, tidak menyembahku, dia kufur kepadaku, yang ciptakan mereka itu saya kata Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini begitu juga. Maka kalimat ini kalau kita lihat secara ini, Pak, fala uqsimu bima tubsirun. Fala itu kalau kata Imam Jalalain, la itu la zaidah. Tapi penafsir lain mengatakan begini. La uqsimu bima tubsirun. Saya tidak pernah bersumpah kata Allah. Ini kalau terjemahannya dulu, Pak. Saya tidak pernah bersumpah dengan apa yang kalian lihat. La itu kan tidak artinya apa? Fala uqsimu, saya tidak pernah bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Kenapa kalimat ini muncul? Di dalam kitab Balaghatul Quran, ini namanya apa? Memahami ayat Al-Quran dengan pemahaman terbalik. Bagaimana pemahaman terbalik? Allah kagak pegah padunggo hana gedengar li manusia, maka Allah mengatakan saya tidak pernah bersumpah. Ini contoh lainnya begini. Allah mengatakan apa? Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Uro kiamat, tahu enggak uro kiamat Mbak? Tapi hanai patih sih. Urun temecu je, pegat mati lagi. Hai patih, Pak. Makanya Allah mengatakan la uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah dengan hari kiamat kata Allah. Kenapa? Karena hanai patih, Mbak. Makanya penafsir mengatakan kalimat la uqsimu maknanya apa? Uqsimu. Saya bersumpah. Ini sudah puncak akhir, Pak. Contoh ya, Pak. Seorang tua sudah berapa kali sudah ngomong sama anaknya. Nak, jangan balap-balap nak ya. Mepo ente nu. Ya, Pak. Mepo ente. Besok begitu, nak, jangan balap-balap. Mepo ente be kepadunggo, Pak. Aji pun mepo ente. Orang tuanya datang ke rumah sakit. Apa kata orang tuanya? Apakah enggak pernah saya bilang, Pak? Pehantar lembegah, Pak. Apakah enggak pernah saya kasih tahu? Kalau jangan ini, apa enggak pernah saya kasih tahu? Ini tak perlu dijawab, Pak. Anda perlu jawab lian Mbak. Tak perlu dijawab. Nah, ne pegah lega, ne pegah dua ga, ne pegah Mbak. Maka karena orang tua hae ke pegah le, pergi pegah le orang tua, Mbak. Nyo hantan lonjeh, Mbak. Saya tak pernah ngomong sama kamu ya, Mbak. Nya kabengeh urung ci. Padahal katip loh goi pegah, Mbak. Maka terakhir orang tua mengatakan, saya tidak pernah ngomong kepada kamu ya, kalau jangan balap-balap. Ya, maknanya apa? Saya sudah ngomong berapa kali sama kamu jangan balap-balap, kamu nggak pernah dengar juga. Nah, ini begitu juga. Makanya kalimat fala uqsimu bima tubsirun ditafsirkan apa? Ini sudah puncaknya kasam nih, Pak. Saya sudah bersumpah berapa kali, kalian tidak percaya juga. Bima tubsirun, apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan apa yang tidak kalian lihat. Apa yang kita lihat, Pak? Makanya nanti kita lihat apa? Gunung tak kalian, mandum tak kalian, Pak. Tetapi ada juga makhlukku yang belum pernah kalian lihat kata Allah. Belum pernah kalian lihat. Makanya nanti apa? Nanti keluar lagi di berita apa? Ada makhluk temuan baru. Pertemuan baru, Pak. Karena manusia keterbatasan akalnya, maka dia tidak tahu ini ada makhluk Allah lagi, ada ini lagi. Maka Allah mengatakan ada makhlukku yang bisa kamu deteksi dan ada makhlukku yang tidak bisa kamu ketahui kata Allah Subhanahu wa taala. Di laut saja, Pak, berapa makhluk Allah yang tidak kita ketahui. Jangankan terpegahi laut, Pak. Di bumi, Pak, waktu tak kala rumahnya ke alien nak bergalah, Pak. Nyoka lagi, Pak. Maka Allah mengatakan saya bersumpah kata Allah demi makhlukku, ya nih, Pak. Saya bersumpah demi makhlukku. Artinya semua ciptaanku yang nampak sama kalian dan yang tidak nampak termasuk iblis dan syaitan. Saya bersumpah dengan iblis, saya bersumpah dengan syaitan kata Allah. Saya bersumpah dengan para malaikat. Pertanyaannya, ada orang-orang bertanya begini, kenapa Allah bersumpah demi makhluk? Ya nih, Pak. Kenapa bersumpah demi makhluk? Di dalam kitab Al-Qasam fil Quran, sumpah dalam Al-Quran, kalau sumpah Allah itu wasyamsi, saya bersumpah demi matahari, itu maknanya dua. Apa maknanya dua? Yang pertama, begitu uzmati asyams, begitu mulianya matahari yang memberikan cahaya, memberikan manfaat, begitu manfaatnya matahari, Pak. Nah, itu maksudnya. Untuk kalian kata Allah, saya bersumpah matahari memberikan manfaat kepada kalian. Satu. Yang kedua, makna wasyamsi demi matahari, demi yang menciptakan matahari, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nanti baik pegah hendak pakai Allah kamu tumpah demi makhluk. Sedangkan kita nyawa dah kamu tumpah demi Allah, ya, Mbak. Kita tak boleh bersumpah demi makhluk, ya, Mbak. Allah kalau di dalam tafsir Sawi, yuqsimu bima syaa.
Bersumpah dengan apapun, tetapi perlu kita ingat, sumpah Allah itu mengandung nilai apa? Berarti ada manfaat di situ, Pak. Walaili, ada manfaat waktu malam. Maka manfaatkanlah malam semaksimal mungkin untuk istirahat, untuk beribadah dan lain sebagainya. Nyo malam pi sama lagi uro, Pak. Nyan, Pak. Uro pi tajak kena jak gede, malam pi binan, Pak. Uro tamita kerja, malam pi tamita kerja. Jadi maka Allah mengawal laili demi malam yang manusia itu tidak tahu begitu manfaatnya waktu malam itu, Pak. Nyan, Pak. Wasubhi, waktu subuh kita. Masih ada orang yang tidur di subuh sekarang, Pak. Nyan, Pak. Maka setiap sumpah Allah itu berarti ada sesuatu hal yang tersembunyi di dalamnya. Ya. Saya rasa cukup dulu, Pak. Ya, nanti isi sumpahnya pertemuan selanjutnya. Bah penasaran orang lain ini. Nyopu atau sumpah, Pak. Ya, nanti isi sumpahnya itulah nih ayat selanjutnya. Jadi tadi sumpah saja, ingin menguatkan ayat selanjutnya nanti. Mudah-mudahan ada manfaat bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.